Ini oceanografi. Ini buku yang Pak Riko juga di sini ikutan ya di sini kalau nggak salah. Ikut Pak. Oke. Jadi ini yang kami susun, ada berempat, saya, Pak Riko, kemudian Pak siapa? Pak Ihsan ya. Pak Riki sama Pak Ihsan Pak. Pak Riki gitu ya. Nah, bisa nggak buku yang lain ya silakan, ya dari siapa ini saya nggak tahu. Gitu. Kemudian ada juga buku dari ya oceanografi politik. Tapi kalau dihapus ininya Pak ya kayaknya. Berbahasa lain juga pengatur oceanografi, oceanografi kemaritiman. Banyak buku-bukunya ya. Nggak tahu apakah buku kita itu dijual di Shopee nggak ya? Ada Pak. Ya, dijual tapi di market. si penerbitnya tuh para laporan gitu. Laporan, maksudnya laporan sudah berapa eksemplar gitu apakah sudah edisi kedua gitu. Saya juga dulu pernah nulis buku tentang geografi politik, tapi udah cetakan ke berapa nggak sih kasih tahu gitu. Jadi royaltinya nggak tahu kemana. Makanya kalau nulis buku sekarang udahlah, pokoknya sekali terbit, ya alhamdulillah selesai. Kalau masih ada silaturahim dengan penerbit ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Maksudnya silaturahim itu masih ada ini. Ya itu bukunya. Ini materinya adalah yang ini. Ini bukan ada. Kalau nggak salah ada PPT-nya Pak Riko ya, tapi nggak tahu nih. Kalau yang bab 0 pendahuluan mah nggak ada Pak, langsung ke bab langsung materi ya. Ya langsung materi. Nah, berarti minggu depan itu sudah masuk pada teori asal-usul samudra ya. Asal-usul samudra, nanti Pak Riko juga bisa memberikan materi. Mudah-mudahan saya juga bisa hadir, tanya jawab. Saya sebenarnya sukanya tanya jawab gitu. Kalau untuk menerangkan Pak Riko aja. Ya, seperti ini jadi prosesnya. Nah, pertanyaan tadi dari Pak Riko mengatakan bahwa apa sih sebenarnya kepentingan oceanografi terkait dengan geografi gitu. Ya, oceanografi adalah salah satu pendukung ilmu geografi ya. Geografi itu banyak pendukungnya, sebenarnya banyak didukung, itu nggak bisa sendiri dia. Ya, kalau misalnya mengkaji tentang gunung api, kemudian ada gempa, ada litosfer, atmosfer, ada pelapukan, ada apa, itu pasti didukung oleh ilmu geologi gitu. Geologi. Tapi kalau misalnya ada struktur permukaan bumi, ada yang pegunungan, ada gunung, ada lembah, ada sungai, ada dataran aluvial dan lain-lain, itu didukung oleh geomorfologi gitu. Kalau tentang iklim ya, atmosfer, ada namanya klimatologi gitu. Atau hujan, air, sungai, ada infiltrasi, ada, itu didukung oleh ilmu hidrologi gitu. Nah, yang terkait dengan air di laut ya, itu bagian dari bioma perairan, yaitu didukung oleh oceanografi gitu. Jadi ya sporting pemahaman Anda geografinya itu lengkap apabila mempelajari juga tentang oceanografi. Nah, geografi kita itu ya kalau dikaitkan dengan kebijakan pembangunan di Indonesia, ya tentu saja oceanografi sangat diperlukan gitu. Ya selama ini memang kita orientasi pembangunannya di darat ya, wilayah, tapi pembangunan di lautnya ya agak kurang gitu. Nggak kurang. Jadi pelayaran kita juga agak, pelabuhan ya juga tidak terlalu banyak gitu, masih kurang gitu ya.
kemudian juga distribusi makanan, barang-barang itu kan harusnya banyak melibatkan transportasi laut gitu. Belum, apalagi pengambilan sumber daya perikanan itu kita juga masih kurang gitu. Makanya kalau di ITB itu ada khusus namanya geologi ke laut, bukan geologi, ada khusus geologi kelautan, tapi di sana namanya Pak Riko apa namanya ya, prodi apa di situ. Kalau nggak salah di geodesi juga kelautan. Jadi memang pengukuran di laut, terutama mungkin dasar laut, kemudian arus laut dan lain-lain. Kemudian ada yang khusus tentang oceanografi itu kalau nggak salah di Universitas Diponegoro kalau nggak salah ya. Tadi mana? Di Jawa Tengah ada Unsud. Unsud masih Sudirman ya. Di Ponegoro. Apa ya, yang di Purwokerto atau apa namanya Pak Tiko? Universitas apa ya? Undip ya, Universitas Diponegoro. Nah itu jadi di orang lain tuh satu prodi ya untuk oceanografi. Nah ini kalau di geografi ya hanya 3 SKS dan hanya sifatnya pengenalan saja. Ya. Nah, kita punya kepentingan terhadap oceanografi harusnya memang karena kita 2/3 ya. Indonesia itu 2/3 itu luas lautnya itu luar biasa gitu. 1/3-nya itu daratan, 2/3-nya itu adalah lautan. Ya, kemudian nah sebenarnya di Indonesia kita ini Pak Rikon itu jam 14 saya ada rapat ya, nanti disambung lagi aja. Kalau di Indonesia itu sebenarnya sudah menjadi poros maritim sejak dulu ya. Ya. Jadi ini adalah istilah poros maritim Nusantara itu sudah ada ke abad ke-6 ketika zaman Sriwijaya, Kutai, Singasari, Majapahit, Pajajaran. Ya, hingga abad ke-13 Nusantara juga memiliki kerajaan bahari yaitu Sriwijaya. Nah, ini adalah pertama menjadi jalur perdagangan di kerajaan Sriwijaya. Nah ini kerajaan Sriwijaya dan kita sudah menjadi poros maritim. Anda tahu bahwa Indonesia itu berada di antara dua benua dan perdagangan pada waktu itu sangat terkenal ya. Indonesia itu bahkan Sriwijaya itu sudah dikenal sampai ke Arab yang mengirimkan kayu manis itu kan dari pelabuhan di Palembang ya, untuk sampai ke daerah-daerah. Sampai saat ini sebenarnya masih ada ya. Kalau misalnya Anda makan nasi nasi biriwani atau mandi apa yang di situ itu kan selalu akan ada kayu manisnya. Itu dari Indonesia dulu. Karena mahalnya kayu manis bahkan disembunyikan oleh pedagangnya. Mereka cerita bahwa ini kayunya itu sebenarnya itu dibawa oleh burung gitu. Oleh burung, kemudian di sarang-sarang burungnya itu banyak sekali kayu manisnya. Nah, petani-petani di Nusantara itu mengambil dari burung itu, dari sarang-sarang burung. Itu di mana pohonnya? Ya kita nggak tahu, kan burung yang mengambil gitu. Tujuannya apa? Supaya tidak ada lagi pedagang yang bisa memasok kayu manis gitu. Jadi hanya ingin monopoli sama dia saja gitu. Ya ambil. Kalau Anda pergi ke Turki, ke daerah-daerah Timur Tengah lah, Anda pasti makanan-makanan yang aromanya aroma kayu manis. Itu dari Indonesia, rempah-rempahnya dari Indonesia. Ya, ini generasi pertama ya. Sebut aja generasi pertama, ini abad ke-9. Abad ke-7 ini Melayu, Palembang abad ke-berapa nih? Tarumanagara abad ke-7, kemudian Kamboja Selatan juga abad ke-7. Ini juga keempat dari situ. Ini ada perdagangan internasional.
Setelah Sriwijaya surut, itu muncullah kerajaan Majapahit. Ya, di abad ke-14. Nah, pada waktu itu juga sama. Kita semakin luas, ya, semakin luas. Ini adalah poros maritim periode kedua berarti ya. Ya, pusatnya di sini, ya, di Jawa, kemudian di Jawa Timur ya, Jawa Timur. Kemudian nanti nah karena kan pada waktu itu kan Sriwijaya diserang sama Majapahit ya, perdagangannya. Dan ini semua perdagangan di sana itu menggunakan arus laut perjalanannya. Jadi kalau misalnya kan belum dikenal adanya mesin uap kan, mereka menggunakan layar kan, layar. Nah, layar itu bisa bergerak dengan tiupan angin. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan kapan mereka datang ke daerah Jawa dari daerah sini gitu ya, tentu pada waktu ketika di Australia musim panas di Australia di sini, Asia musim dingin, tentu angin akan bergerak dari musim dingin ke arah musim panas ke Australia. Terjadi bulan Desember. Nah, masih diperkirakan berarti di sekitar bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu adalah aliran para pedagang-pedagang dari wilayah Asia, wilayah Timur Tengah, India itu masuk ke perairan Indonesia, dibawa oleh arus laut musim dingin di Asia atau musim panas di Australia atau musim hujan di Indonesia. Ya. Nanti pada waktu musim kemarau itu di daerah Asia kan sudah mulai musim panas. Sedangkan di Australia musim dingin, angin bergerak ya dari Australia ke arah Asia. Mereka bergerak ke situ. Angin bertiupnya ke arah Asia. Nah, berarti lancar gitu. Nah, gitu. Termasuk juga arus lautnya. Arus lautnya juga bergerak sebenarnya ke arah yang mengikuti arus angin. Ya, ke situ. Nah, itu mempermudah pelayaran. Nah, barang-barang yang diambil dari Asia, dari daerah Cina, Kamboja, itu kan berarti kalau dari Timur Tengah biasanya karpet, kemudian apa gitu. Nah, sedangkan dari wilayah Indonesia itu rempah-rempah dan padi ya ke arah sana. Itu abad ke-14. Memasuki abad 16 ke-18 Majapahit berangsur surut, diganti oleh Kesultanan atau Kerajaan Islam Nusantara seperti Samudra Pasai, Kerajaan Demak. Nah, itu adalah generasi ketiga. Ada nggak pertanyaan? Nggak ada. Generasi ketiga dari poros maritim Indonesia. Ya, poros maritim ini. Nah, tentu bukti peninggalannya lah pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Barang dagangan dari jual umumnya rempah-rempah, cengkeh, damar, gading gajah, garam, gula, dan seterusnya, kain sutra. Nah, itu. Sedangkan yang barang dari beli oleh penduduk Nusantara adalah belang besi, emas, kain sutra, keramik, lilin, mangkuk, nila, payung, pedang, dan seterusnya. Itu yang kita beli. Sedangkan yang kita jual adalah rempah-rempah, kulit penyu, merica, pala, pinang, pisang, dan seterusnya. Ya, itu dibawa ke arah ke Asia, menyebar. Itu dari Indonesia, kekayaannya dari Indonesia. Ya, kemudian pada waktu kerajaan Islam begitu ya, generasi ke-3 berarti. Generasi ke-4 yaitu masuk pada abad ke-16. Itu udah ke-17, ke-18, 19 itu udah masuk wilayah ke Eropa ya. Era-eranya penjajahan Eropa ke Indonesia. Dan Indonesia pun menjadi poros maritim juga ya. Seperti Banten, Pelabuhan Banten, Tanjung Perak, kemudian itu wilayah-wilayah yang sangat, termasuk juga yang nanti di Tidore, Maluku dan lain-lain, itu rempah-rempah diambil, dikirim ke Eropa. Indonesia sangat subur ya di situ. Nah, setelah penjajahan selesai, kita masuk pada era berikutnya gitu. Sekarang
Dulu itu sangat berharap sebenarnya pada eranya Pak Jokowi itu ada disebut dengan geomaritim. Disangka saya itu ada babak baru terkait dengan bagaimana upaya untuk adanya poros maritim yang berikutnya, yang kelima, keempat ya. Gitu. Dan kita sudah memiliki perjanjian dengan Cina dengan munculnya istilah dengan obor ya. Nah ini obor, one belt one road, obor. Ya ini adalah obor nih, obor tuh, obor itu namanya one belt one road atau belt road ini. Nah ini Indonesia masuk ke wilayah ini. Nah dalam skemanya itu ini adalah ya sampai saat ini juga ada sebenarnya. Sebelum adanya obor juga kita itu kalau kirim barang itu kirim ke Singapura, ditampung ke Singapura dulu. Ya karena untuk barangnya supaya murah gitu. Kan banyak dikumpulkan kemudian masuk ke pelabuhan itu kemudian dikirim ke berbagai negara. Nah itu juga sama ini pengumpul. Nah ini dipadukan dengan namanya tol laut. Gitu. Di pelabuhan-pelabuhannya itu kan banyak mangkrak sekarang. Ya digabungkan ke sini nantinya dibawa. Jadi kan lebih murah nih barang-barangnya. Cuma begini bedanya dengan Cina. Cina itu membuat obor itu baru 5 tahun ke belakang atau mungkin 10 tahun ke belakang lah paling cepat. Sedangkan 30 tahun sebelumnya mereka tuh sudah mendidik gitu. Sudah mengumpulkan barang tambang dari berbagai negara termasuk dari Indonesia, timah, bahan baku, batu bara dan lain-lain itu dikirim ke Cina. Mereka beli kirim ke sana. Nanti di Sungai Yangtze itu dikumpulin di atas tuh. Nah, kemudian mereka melatih penduduknya itu dengan segmen keahlian yang masing-masing. Ya, makanya ada istilah dengan berikat itu distribusi yang hilir dari hulu sampai hilir. Jadi mereka tuh mengirim barang-barangnya ke hulu sungai yang panjang gitu ke atas. Nanti di setiap segmen sungainya itu sudah mulai ada pengolahan bahan baku menjadi bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, bahan jadi menjadi sudah jadi. Jadi ada perakitan dari pemasaran sehingga ketika dia keluar dari mulut ini Cina kan Guangzhou, ini keluar nih Guangzhou gitu. Nah itu sudah barang jadi gitu. Dari mulai TV, mobil dan lain-lain sampai ke peniti itu ke sini kirim ke sini semua. Jadi Indonesia sebagai konsumen. Beda dengan Indonesia tiba-tiba menyetujui perjalanan ini. Pertanyaannya barang apa yang mesti dijual? Orang kita juga membutuhkan, orang kita juga belum memproduksi gitu. Dulu pernah ada satu kali pengangkutan ternak ya dari Indonesia Timur, karena memang di sana Indonesia Timur kan ternak ya, ternak sapi gitu, kuda sama sapi ya sekali kalau nggak salah. Nah, setelah itu kan tidak lagi diproduksi kan ya, dananya untuk kampanye ya. Nah itu sebenarnya untuk bisa untuk pertanian, peternakan, perikanan itu baru itu ada barang. Kalau sudah ada barang kan bisa jual. Barang yang nggak ada, apa yang mau dijual, gitu, apa yang mau dikirim, gitu. Ini yang terjadi. Ada sih barang yang bisa dikirim, tapi kan perusahaan multinasional, bukan milik kita, ya kan? Industri kita tuh untuk tekstil tuh Cina, India kalau nggak salah banyak dulu. Ya, jadi ini permasalahan yang saat ini terjadi dan Anda sendiri merasakan bagaimana setelah kita banyak konsumtif, mengutang dan sana sini sehingga kita mengalami kolaps seperti saat ini. Tantangan kita termasuk yang terlambat, tapi nggak apa-apa lah karena memang proses pendidikan terus berjalan yang harus dilalui. Jadi artinya gini, kita ingin bahwa Indonesia itu akan menjadi poros maritim yang kelima kalinya.
Ya, Anda sebagai calon guru ke depan itu tolong sampaikan materi ini gitu. Cita-cita kita itu ingin jadi poros maritim. Tetapi dengan catatan Anda bangsa kita Indonesia itu harus bisa produktif gitu untuk bisa dijual. Ya, itu intinya. Saya hapus aja dulu karena enggak di. Nah, ada 5 pilar visi misi poros maritim ya dunia itu. Atau masih juga supaya ada kelihatan. Membangun kembali budaya maritim, menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut, memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur, ya kan? Menerapkan diplomasi maritim, membangun kekuatan maritim. Ini semua hanya cita-cita, nggak dijalanin. Nggak jalanin. Ya, bangsa kita termasuk bangsa yang banyak ngomong ya, yang banyak sekali politikus dan lain-lain yang produksinya nggak dia. Coba mana yang sudah diciptakan? Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut enggak. Enggak ada saya menemukan pilar-pilarnya untuk bisa membangun. Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur di komunitas maritim juga enggak. Tol laut enggak jalan. Deep sea port enggak, logistik enggak, industri kepalan enggak. Industri kepalan itu dulu pernah dicanangkan di daerah Batam. Sekarang mangkrak itu. Dulu itu Batam itu dibikin untuk bisa menyeimbangi dari Singapura. Singapura tak kaya tuh gara-gara apa? Jualan air dia tuh. Singapura tuh jual air, perbengkelan, perbekalan kapal gitu. Jadi kalau si kapal itu mau pergi kan banyak tuh yang harus beli beras, beli apa, itu beli di Singapura. Ya, di daerah ini, Selat Malaka kan di sini ya. Nah, industri perkapalan itu ada Pak Riko, saya pada waktu saya ke Batam tuh ada khusus, tapi yang nggak jalan itu, nggak ada kapal yang mau diperbaiki di Indonesia. Ini kalah juga gitu oleh Singapura. Sekarang ya gagasannya dari Pak Habibie almarhum tuh, PJ Habibie itu. Cuma Indonesia tidak terlalu care gitu. Ya kan setelah terjadinya reformasi tahun 98 itu kan semua industri kita yang bagus-bagus itu stop semua tuh. Di Bandung itu ada namanya PTDI itu yang di jalan ya Pajajaran ya. Dulu dari Nurtanio gitu. Besar tuh kawasan industri perkapalan. Ceritanya industri itu berhenti ketika kita siapa yang memberhentikan? Bukan oleh kita dilarang. Kita itu dilarang oleh IMF untuk mengembangkan industri perkapalan. Kenapa dilarang? Karena kita punya pinjaman untuk bisa pada waktu kita krisis ekonomi. Jadi IMF itu sebagai bank bersedia untuk menyalurkan bantuannya ke Indonesia, pinjamannya ke Indonesia, asal industri-industri yang tidak langsung terhadap pembangunan menopang kehidupan yang langsung primer itu dilarang. Perkapalan, kemudian ada industri ya itu PTDI dan lain-lain itu nggak boleh dikembangkan. Akhirnya itu kasihan tuh industri. Kalau nggak salah sampai 30.000 karyawan kalau nggak salah, luar biasa kan, hilang gitu semua. Nah, kemudian ada diplomasi maritim juga enggak gitu. Ya, gimana ya, susah ya. Maritim itu maksudnya gini, jadi kita punya ketahanan kalau misalnya ada kapal orang lain masuk ke Indonesia itu dihadang gitu. Ya. Nah, ini beberapa. Selanjutnya saya terangkan bahwa ekspedisi tentang laut juga banyak, nanti saya baca ya. Itu sejak tahun 1806 itu ekspedisi kemana. Nah, saat ini juga kita ekspedisi kita tidak terlalu banyak ya.
kita baru hanya punya satu kapal. Pak Riko pernah ke sana nggak, ke Cirebon itu kan kapal survei penelitian kan hanya satu. Geomarin, Mbak. Geomarin 3 kalau nggak salah. Ya. Geomarin 1 mah kayak kecil, kayak kayak perahu nelayan. Cuma kalau Geomarin 3 agak gede ya. Itu besar, bisa ke samudra, bisa ke laut dalam di Laut Banda gitu, bisa. Tapi satu ya. Maksudnya apa, kalau satu, kalau kita misalnya mau pakai kan nyewanya mahal gitu. Satu hari itu kalau misalnya harus menghabiskan 200 juta kalau misalnya. Jadi harus dihitung gitu hitungannya. Kalau 1 bulan, 2 bulan tuh berapa miliar tuh kalau penelitian di lapangan, di laut gitu kan. Ya, intinya sih kita masih tidak terlalu serius untuk mengembangkan. Padahal Indonesia termasuk yang berpotensi dari mulai perikanan, sumber daya energi, gelombang laut, arus laut, pasang surut, itu bukan sekadar fenomena geografis, itu bisa kita manfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air gitu ya. Tenaga ombak, tenaga pasang surut, tenaga arus. Apa sih yang kurang di Indonesia tuh untuk pembangkit energi itu? Dari biomasa, energi surya. Ya, luar biasa itu. Nah, ini cuma memang kita harus ada kesadaran bersama. Kan kita sudah memasuki era disrupsi ini, era ketika teknologi masuk, kemudian banyak pekerjaan yang hilang gitu. Alhamdulillah, kalau geografi mah ya, geografi termasuk guru geografi gitu, misalnya ada SAIG, ada survei pemetaan, itu termasuk bidang pekerjaan yang kayaknya survei pemetaan juga sebenarnya masih ya. Ke depan mungkin juga agak sedikit disrupsi Pak Riko. Karena survei kan sudah lagi menggunakan lagi jalan-jalan, tapi sudah menggunakan teknologi penginderaan jauh gitu. Tapi untuk survei kan masih adalah dibutuhkan ya untuk bisa memastikan daerah itu survei ada. Guru masih ada. Tapi kalau teman-teman kita ya seperti akuntansi itu kayaknya udah pada ditutup tuh pekerjaannya. Apalagi yang sudah ditutup ya. Mungkin bahasa juga sebentar lagi juga ditutup karena kan sudah menggunakan AI. Yang tidak akan ditutup itu adalah ya pertanian, perikanan gitu. Itu tuh tidak akan ditutup karena kan kita masih butuh, selama bangsa Indonesia masih butuh makan, selama penduduk dunia masih butuh makan, berarti kan kita membutuhkan bahan pangan. Bahan pangan dari mana? Ya dari pertanian, dari perikanan, dari peternakan. Makanya kalau Anda lihat kecenderungan misalnya Elon Musk untuk membeli pertanian dan perkebunan, itu memang kita masih butuh makan. Itu masih manusia masih belum bisa berganti ya dari bahan pangan menjadi bahan dari nikel atau makan besi, makan iya kan? Nah itu. Jadi artinya mungkin terakhir itu saya bicara bahwa kalau Anda berbicara tentang oceanografi full ya, pahami betul selama 3 SKS ini, pelajari dengan baik. Kata orang tua saya itu kalau bawa barang itu berat, tapi kalau bawa ilmu itu ringan gitu, bahkan lebih cerah, lebih mudah dalam hidup, lebih enak gitu. Ya, saya ajak supaya kalian belajar dengan baik, serius, kumpulkan sebanyak-banyaknya ilmu yang diperoleh di selama ini. Ke depan seperti apa? Jangan dulu pikirkan. Anda siapkan dulu kompetensi Anda, ya, kapabilitas Anda, kemampuan kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, kemampuan cara belajar dan lain-lain dengan teknologi yang ada Anda optimalkan, ya. Apakah berharap jadi guru? Enggak semuanya, ya. Silakan jadi guru, jadi apa. Sekarang karena banyak kakak kalian tuh yang sudah lulus itu udah ke S2, ke S3, ke mana gitu. Dan mereka ngambil masa depannya kan enggak semua ke guru gitu ya. Ya, mereka banyak pilihan kalau misalnya Anda sudah punya kompetensi. Demikian dulu Pak Riko ya, diteruskan saja. Tidak harus full sampai jam 4 kali ya.
silakan dibicarakan. Ini sebagai pendahuluan saja. Tadi sudah saya sampaikan bahwa besok lusa minggu depan kita akan 2 jam untuk bicara teori, kemudian kita tanya jawab, dan tentunya tanya jawabnya akan dinilai gitu ya di apa namanya, ya sudah dinilai ya, sudah mulai ada penilaian, nanti di akhir berapa nilai ABCD-nya kelihatan. Demikian saya tutup dulu ya, silakan Pak Riko dilanjut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.